Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaya Hestini Tias dari kelompok 12 dengan NIM 333240138. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penyelesaian persoalan distribusi probabilitas diskrit sertika 1, shift 2. Baik, ini adalah soal yang pertama, yaitu Eva mengerjakan 10 soal benar salah. Jika Eva menjawab secara sembarang, peluang Eva menjawab 6 soal dengan tepat adalah sekitar. Nah, untuk soal nomor 1 kita menggunakan distribusi binomial. Kenapa? Karena soal ini memenuhi persyaratan dari distribusi binomial. Jadi persyaratan yang pertama adalah jumlah percobaan itu merupakan bilangan bulat positif. Di mana di sini jumlah percobaan itu ada 10. Terus setiap percobaan itu hanya memiliki 2 kemungkinan. Nah, sini kemungkinannya itu adalah Eva mengerjakan soal benar dan Eva mengerjakan soal yang salah. Terus peluang keberhasilan setiap percobaan itu konstan. Nah, di sini ada peluangnya atau probability itu 0,5. Kenapa dia 0,5? Kenapa? Karena si Eva itu menjawab sembarang di sini. Nah, karena dia menjawab sembarang, jadi peluang Eva mengerjakan soal benar dan peluang Eva mengerjakan soal salah itu sama besarnya, jadi 0,5. Terus di sini ada kumulatifnya itu ada false. Kenapa false? Karena kita itu menghitung peluang tepat 6 soal. Di sini di soal terdapat kata tepat, jadi kita pakai false. Nah, terus namanya apa? Jadi namanya adalah jumlah sukses yang diinginkan. Jadi ditanyakan kan tadi peluang Eva menjawab 6 soal dengan tepat gitu. Nah, untuk hasilnya itu kita menggunakan rumus binom dis. Nah, kita pilih yang jumlah sukses yang diinginkan, terus jumlah percobaan, koma, jumlah percobaan, koma, terus peluangnya, dan kumulatifnya. Kalau kita enter, kelebihan. Nah, di sini terdapat hasilnya itu 0,205 atau sekitar 20,5%. Artinya, peluang Eva menjawab 6 soal dengan tepat adalah sekitar 20,5%. Baik, selanjutnya ini adalah soal yang kedua, yaitu menurut teori genetika, persilangan tertentu sejenis marmut akan menghasilkan keturunan berwarna merah, hitam, dan putih dengan perbandingan 8:4:4. Hitunglah peluang bahwa dari 8 turunan terdapat 5 turunan berwarna merah, 2 turunan berwarna hitam, dan 1 turunan berwarna putih. Nah, jadi di sini kita menggunakan distribusi multinomial. Kenapa? Karena nanti setiap percobaan itu akan menghasilkan lebih dari 2 kemungkinan hasil. Jadi ini kan ada warna merah, warna hitam, warna putih. Itu kan lebih dari 2 kemungkinan hasil. Jadi kita pakai distribusi multinomial. Selanjutnya kita masukkan P-nya. Di sini ada probabilitas atau peluangnya, di mana P1 itu adalah peluang turunan yang berwarna merah, terus P2 itu yang berwarna hitam, dan yang ketiga ini adalah yang berwarna putih. Nah, ini 0,5 itu dapat dari mana? Jadi ini total perbandingannya itu kan 16, jadi 8 tambah 4 tambah 4 itu 16. Nah, lalu karena yang berwarna merah itu ini perbandingan 8, jadi 8 dibagi 16 itu hasilnya 0,5. Terus untuk yang berwarna hitam itu kan 4, jadi 4 dibagi 16 itu 0,25. Terus yang warna putih itu 4 dibagi 16 itu 0,5. Selanjutnya ketika dijumlahkan, sini kita jumlahkan, itu akan menghasilkan 1. Selanjutnya, X ini apa? Jadi X ini merupakan banyaknya anak yang diinginkan. Jadi kan kita mau turunan berwarna merahnya itu 5, terus turunan berwarna hitamnya itu 2, dan turunan berwarna putihnya itu 1. Lalu di sini kita jumlahkan juga, tuh hasilnya 8, dimana tadi kan kita mau 8 turunan. Lalu di sini ini kita bisa hitung dengan rumus multinomial. Lalu kita pilih semua di yang peluang ini, titik koma, terus kita pilih yang X ini, banyaknya jumlah anak tiap warna. Kemudian kita enter. Nah, ini hasilnya adalah 168. Ini adalah faktor kombinasinya. Selanjutnya kita cari perpangkatan peluang masing-masing warna sesuai jumlah anaknya. Jadi caranya itu si peluang ini kita pangkatkan sama si banyaknya anak yang diinginkan. Nah, karena rumus yang lainnya itu sama, di sini langsung aja kita drag sampai ke samping. Nah, sini dapatkan hasil untuk yang
warna merah itu 0,031, untuk yang warna hitam itu 0,063, dan untuk yang berwarna putih itu 0,250. Selanjutnya ini adalah tabel hasilnya, dimana bisa dicari dengan mengkalikan atau kombinasinya dikali dengan ini, dikali dengan ini, nah, jadi ini adalah hasilnya, yaitu 0,082 atau sekitar 8,2%. Jadi peluang bahwa dari 8 turunan terdapat 5 turunan berwarna merah, 2 turunan berwarna hitam, dan 1 turunan berwarna putih itu sebesar kurang lebih 8,2%. Baik, selanjutnya adalah soal yang ketiga, yaitu penyakit ganas Y berpeluang menyerang penduduk sebesar 0,001. Sebuah kota berpenduduk 15.000 orang. Hitunglah peluang akan terdapat 3 penduduk yang terkena penyakit ganas tersebut. Nah, di sini kita menggunakan distribusi Poisson. Kenapa? Karena dalam situasi di soal ini itu penduduknya kan 15.000 orang, atau jumlah percobaannya itu 15.000. Sementara peluang dari kejadian itu hanya 0,001. Itu kan kecil banget. Jadi distribusi Poisson itu paling cocok untuk situasi yang kayak gini. Jadi kita pakai yang distribusi Poisson. Nah, di sini ada X. X ini merupakan jumlah kasus yang ingin dihitung, di mana di sini adalah peluang akan terdapat 3 penduduk yang terkena penyakit ganas tersebut. Kedamaian, minnya adalah hasil perkalian dari jumlah penduduk dengan ini 0,001 ini. Jadi kayak jumlah percobaannya dikali dengan peluang tiap orang terkena penyakit. Jadi 15.000 dikali 0,0001 hasilnya 1,5. Jadi kumulatifnya itu sama dengan false. Kenapa? Karena dalam soal ini kita udah diminta 3 penduduk gitu. Jadi kayak udah tepat gitu. Jadinya kita pakainya false. Nah, hasilnya untuk mencari hasil itu kita sama dengan Poisson disk. Nah, kita pilih yang ini dan kumulatifnya juga. Kalau udah, kita enter. Nah, di sini hasilnya itu sebesar 0,126 atau sekitar 12,6%. Jadi peluang akan terdapat 3 penduduk yang terkena penyakit ganas tersebut adalah 12,6%. Oke, selanjutnya ada soal yang keempat, yaitu hitunglah peluang bahwa seorang yang melantunkan 3 uang logam sekaligus akan mendapat semuanya muka atau semuanya belakang untuk kedua kalinya pada lantunan yang kelima. Jadi maksud soalnya itu kita melempar atau melantunkan 3 uang logam sekaligus. Terus kejadian susahnya itu dianggap ketika semuanya itu muka atau semuanya itu belakang. Nah, terus kita tuh disuruh untuk menentukan kejadian susah yang kedua tepat pada percobaan yang kelima. Sini kita menggunakan distribusi binomial negatif. Kenapa? Karena kita tuh diminta untuk menghitung peluang kapan sukses ke R itu terjadi. Jadi kita pakai distribusi binomial negatif. Kita lanjut langsung aja. Sini ada X. X itu adalah jumlah percobaannya. Jadi ada 5 lantunan. Ada number underscore S itu adalah jumlah sukses yang diinginkan. Terus number underscore F itu jumlah kegagalannya. Jadi ini tuh didapat dari jumlah percobaan dikurang dengan jumlah suksesnya. Jadi ada 3 di sini. Ada probability atau peluangnya, ini tuh 0,25. Itu dapat dari mana? Jadi kan pada soal ini ada 3 uang logam, dimana ketika uang logam ini dilantunkan itu ada 2 kemungkinan, yaitu muncul muka atau muncul belakang. Jadi 2 pangkat 3 itu kan sama dengan 8. Nah, karena pada soal ini dibilang kejadian sukses itu dianggap kejadian sukses ketika semuanya muka dan semuanya belakang, maka 2 dibagi 8 itu sama dengan 0,25. Jadi peluang itu 0,25. Ada kumulatif, sini ada false. Kenapa? Karena tadi kan tepat pada lantunan kelima. Oke, lanjut untuk hasilnya itu kita pakai sama dengan make binom disk. Itu yang ini, yang
jumlah kegagalannya, titik koma, jumlah keberhasilannya titik koma, terus ada probability, titik koma, sama yang kumulatif ini, titik koma. Nah, terus enter. Oke, di sini hasilnya adalah 0,11 atau sekitar 11%. Jadi, kejadian sukses kedua itu muncul pada percobaan kelima itu peluangnya itu sekitar 11%. Dan selanjutnya itu adalah software yang kedua, yaitu RStudio. Jadi sini saya sudah menuliskan sintaksnya, dan yang pertama kita lakukan itu kita harus menginstal package dan juga mengaktifkan package-nya dengan sintaks install.package dir dan mengaktifkannya dengan sintaks library dir. Langsung aja kita run. Nah, selanjutnya di sini pada soal pertama tadi kita menggunakan distribusi binomial. Di sini kita tunggu dulu. Oke. Nah, di distribusi binomial ini, di mana ada total semua percobaannya ini, kita bakal masukin ke dalam variabel n underscore b underscore 138, di mana 138 ini merupakan 3 angka terakhir NIM saya. Terus, untuk peluang kejadian setiap percobaan, jadi ada benar dan juga salah, itu akan dimasukkan ke dalam variabel p underscore b underscore 138. Dan untuk peluang jumlah sukses yang diharapkan itu kan ada 6, itu akan dimasukkan ke dalam variabel x underscore b underscore 138. Selanjutnya, kita akan menghitung peluang distribusi binomialnya dengan sintaks dbinom. Di sini kita panggil data-data dari variabelnya, di mana tadi ada x underscore b underscore 138 itu 6, di mana jumlah sukses yang diharapkan, terus juga ada peluang kejadian sukses tiap percobaan dan total semua percobaan di sini, di mana nanti hasilnya itu bakal dimasukkan ke dalam variabel peluang underscore dis underscore binomial. Selanjutnya, kita akan print variabel si peluang underscore dis underscore binomial ini. Jadi biar kita tuh tahu berapa hasil dari perhitungan si distribusi binomial ini. Nah, kalau udah, langsung aja kita bakal run. Nah, di sini terlihat hasilnya itu 0, sekitar 0,205. Ini sama kayak yang di tadi Microsoft Excel. Selanjutnya kita ke soal yang kedua, itu menggunakan distribusi multinomial, di mana distribusi multinomial ini sama kayak tadi. Jadi di sini ada jumlah keberhasilan tiap kategori. Tadi kan ada 3 kategori ya, ada warna merah, hitam dan juga putih. Di mana warna merah itu ada 5, warna hitam itu 2, dan warna putih itu 1. Di mana ini tuh akan dimasukkan ke dalam variabel x underscore ml underscore 138. Terus ada jumlah percobaannya itu sama dengan 8, akan dimasukkan ke dalam variabel size sama dengan 38, dan ini untuk probabilitas keberhasilan untuk setiap kategorinya. Itu ada yang merah itu 0,5, untuk yang hitam itu 0,25, dan untuk yang putih itu 0,25 juga. Itu akan dimasukkan ke dalam variabel p underscore ml underscore 138. Nah, selanjutnya itu kita akan menghitung peluang distribusi multinomialnya dengan sintaks d multinom. Di sini kita panggil semua datanya, mulai dari jumlah keberhasilan tiap kategori, terus jumlah total percobaan, dan juga probabilitas keberhasilan untuk setiap kategori, di mana nanti hasilnya itu akan masukkan ke dalam variabel prop underscore multinomial. Nah, selanjutnya untuk melihat hasil perhitungannya itu kita akan menuliskan sintaks print prop underscore multinomial di sini. Nah, udah, langsung aja kita run. Nah, di sini akan terlihat hasilnya, di mana ini hasilnya adalah 0,082 sekian gitu. Di mana ini juga sama kayak yang di Microsoft Excel jika dibulatkan. Selanjutnya untuk soal yang ketiga itu ada distribusi Poisson. Nah, di sini kita masukkan nilai rata-rata orang yang terkena penyakitnya itu tadi meannya sebesar 1,5. Kita masukkan ke dalam variabel lambda underscore p underscore 138. Terus jumlah orang sakit yang ingin dicari peluangnya itu tadi 3. Jadi kita masukkan ke dalam variabel x underscore p underscore 138. Terus untuk menghitung peluang dari distribusi Poisson ini, kita gunakan sintaks dpois, lalu kita panggil semua datanya. Ini tadi jumlah orang sakit yang ingin dicari peluangnya, terus juga dengan rata-ratanya juga. Nah, kalau udah, nanti hasilnya akan ditaruh ke dalam variabel peluang underscore dis underscore Poisson. Nah, lalu kita tuliskan sintaks print di sini untuk melihat hasil perhitungan dari peluang distribusi Poissonnya. Oke, di sini kita langsung aja di running. Nah, di sini kelihatan bahwa hasilnya itu sekitar 0,125.
atau 0,126 jika dibulatkan, dan itu sama yang di Microsoft Excel juga. Selanjutnya untuk soal yang terakhir itu ada soal keempat menggunakan distribusi binomial negatif. Nah, sini target jumlah suksesnya tadi kan kedua itu akan dimasukkan ke dalam variabel k underscore bn underscore 138, terus total semua percobaannya tadi kan ada 5 lantunan. Nah, itu akan dimasukkan ke dalam variabel x underscore bn underscore 138, terus peluang kejadian suksesnya itu sebesar 0,25. Itu akan dimasukkan ke dalam variabel p underscore bn underscore 138. Nah, jika sudah, itu akan kita hitung menggunakan sintaks dn binom. Sini ada target jumlah suksesnya, terus juga total semua percobaannya, terus dan peluang kejadian suksesnya. Sini data-datanya semua kita panggil, dimana nanti hasilnya akan dimasukkan ke dalam variabel peluang underscore dis underscore binomial underscore negatif. Lalu kita tuliskan sintaks print di sini agar kita bisa melihat hasil dari perhitungan peluang distribusi binomial negatifnya. Nah, selanjutnya kita print, kita run di sini. Nah, di sini hasilnya itu sekitar 0,105 sekian gitu. Ini juga sama kayak yang di Microsoft Excel jika dibulatkan. Itu tadi penyelesaian persoalan tentang distribusi probabilitas discrete menggunakan software Microsoft Excel dan juga RStudio. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.